Kehidupan rumah tangga Ren dan Sia berjalan dengan mulus. Mereka berdua menikmati kencan romantis mereka setiap hari di sela kegiatan mereka bekerja. Sia akhirnya ikut suaminya bekerja kembali dan tidak diizinkan oleh Ren sendirian saja di rumahnya. Namun meskipun ikut ke kantor, Sia hanya dibiarkan Ren duduk bersantai membaca novel kesayangannya, juga menonton video-video serta film favorit di ponselnya. Tidak diizinkan ikut bekerja. Ren juga membuat sang istri dilayani dengan penuh sukacita, di mana Ren tak ragu memborong semua makanan, bahkan menyulap ruangannya menjadi ruangan yang begitu nyaman untuk sang istri beristirahat. Syukurnya mual Sia pun sudah tidak begitu mengganggu lagi. Entah apa karena sang istri sangat rajin meminum vitamin dari dokter serta rutin minum susu ibu hamil, sehingga rasa mual muntah itu tidak begitu menjadi masalah lagi. Sementara Juna benar-benar ikut gembira melihat kebahagiaan sang atasan, di mana suasana di perusahaan menjadi lebih damai. Tak ada lagi suara Ren yang menjerit memarahi para staf, dan semua berjalan secara kondusif dan tenang. Hanya saja Juna harus sedikit berhati-hati ketika masuk ke dalam ruangan sang CEO, karena sudah beberapa kali ia tidak sengaja memergoki sang atasan sedang bermesraan dengan sang istri. Pernah Juna tak sengaja melihat Ren tengah bermesraan dengan sang istri, membuatnya terpaksa harus menutup mata. Kala Juna teringat kejadian itu, tak sadar ia bergidik ngeri. Kok bisa CEO-nya berubah jadi nakal dan bucin setengah mati? Kenapa kamu bergidik begitu, Jun? Apa yang sedang kamu pikirkan? Juna yang saat ini tengah bergidik sambil tersenyum sendirian dengan tatapan kosong ke arah Ren yang sedang menandatangani beberapa dokumen, sontak memanggil kesadarannya kembali. Maaf Pak, saya tidak mikirin apa-apa. Jangan berpikiran aneh-aneh ya. Kamu juga jangan terlalu sering masuk ke ruangan kami. Kamu benar-benar mengganggu, tahu nggak? Omel Ren sebal. Saya juga tidak mau masuk ke ruangan ini, tapi semua dokumen ini harus ditandatangani oleh Anda, baru bisa diproses, Pak. Ya, ketuk dulu baru masuk. Kamu sering menggangguku sih, sambung Ren terus menggerutu. Maaf Pak, saya sudah mengetuk beberapa kali, tapi Anda tidak mendengarnya. Karena tidak ada jawaban sama sekali, terpaksa saya masuk. Junah membela diri. Lain kali telepon saja aku dulu kalau kamu mau masuk ke dalam ruangan ini. Aku jadi tak memiliki privasi lagi gara-gara kamu, sembur Ren, kian kesal karena selalu dibantah oleh sekretarisnya. Junah bersuara dalam hati. Ya ampun, bucinnya. Junah kemudian menunduk hormat. Baik Pak. Sia yang sejak tadi membaca novel secara tidak sengaja menoleh ke arah Ren yang tengah memarahi Junah. Ia jadi kasihan pada sekretaris suaminya. Junah tidak salah karena sudah tugas seorang sekretaris masuk ke dalam ruangan sang atasan terus-menerus. Pada akhirnya Sia mendekati sang suami, lalu kemudian menegurnya. Kenapa kamu memarahi sekretaris kamu, Ren? Yang salah kan kamu. Kenapa dia yang jadi bulan-bulanan kamu? Dia yang salah sayang. Dia sering masuk di waktu yang tidak tepat. Ren menegaskan. Kamu yang menjadikan waktunya tidak tepat. Jangan menyalahkan dia lagi dong, omel Sia, karena memang suaminya yang nakal, di mana di sela-sela kegiatannya sang suami tak henti-hentinya memeluk dan bukannya tak suka, hanya saja memang tempatnya tidak pas. Biar bagaimanapun juga ini kantor, bukan di rumah. Sayang, kok kamu malah bela dia sih? Protes Ren cemburu. Sia geleng kepala melihat kecemburuan Ren yang tak pandang bulu.
Aku nggak membela dia, tapi dia memang benar. Dia kan sekretaris kamu. Sudah sewajarnya dia masuk keluar ruangan kamu. Ren semakin cemberut. Pokoknya aku nggak mau dia masuk sembarangan lagi, sayang. Dia harus menelponku dulu. Sebelum dia masuk ke dalam ruangan ini, Sia bersuara lelah. Sebaiknya aku saja yang keluar dari ruangan ini. Buatkan saja aku ruangan sendiri, sehingga Juna tidak merasa tidak enak hati untuk masuk ke ruangan kamu. Ren langsung memeluk Sia, lalu merengek padanya. Aku nggak mau, aku nggak bisa pisah dari kamu, sayang. Ya kalau begitu jangan menghalangi Juna masuk dong, pungkas Sia tegas. Juna merasa serba salah dan merasa benar-benar tidak sanggup berada di tengah-tengah sang atasan dan istrinya. Ia sungguh merasa bersalah membuat pasangan suami istri yang baru saja menapaki kehidupan baru mereka yang sepertinya sangat romantis dan juga bucin setengah mati menjadi kembali dingin, bahkan akan bertengkar. Buru-buru Junah menunduk hormat pada Zia, kemudian membujuknya untuk tidak memarahi Ren lagi. Jangan memarahi suami Anda lagi, Nyonya. Saya tidak apa-apa. Sudah sewajarnya saya menuruti semua kata-kata CEO saya. Tidak masalah bagi saya, Nyonya. Tapi Junah langsung memotong ucapan Zia. Saya tidak masalah, Nyonya. Jangan bertengkar karena saya. Anda dan Pak Ren baru saja menapaki kehidupan kalian yang baru. Jangan sampai karena saya Anda jadi berselisih dengan suami Anda. Saya jadi tidak enak. Saya tidak masalah kok menghubungi terlebih dahulu sebelum masuk. Lagi pula semuanya bisa saya handle bersama manajer Rafli dan staf eksekutif lainnya. Tujuan saya ke ruangan Pak Ren hanya saat ada kegiatan mendesak dan penandatanganan dokumen saja. Sia lalu menatap Juna dengan tatapan serius. Kamu serius? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nyonya. Ren lama-lama naik darah melihat Junah yang malah asik bicara pada istrinya. Udah deh, kalau udah selesai buruan keluar sana. Jangan lama-lama di ruangan ini, gangguin aja. Sia memelototi suaminya, membuat Ren sedikit ketakutan dan itu bukannya membuat Junah takut, tapi malah membuatnya geli. Ternyata laki-laki segarang dan segalak Ren bisa takut pada istrinya. Sungguh Junah tidak habis pikir, tapi juga merasa senang melihat perubahan drastis mengarah ke arah positif dari sang atasan. Kalau begitu saya permisi, Pak. Saya akan menghubungi jika memerlukan sesuatu. Junah menahan geli lalu melangkah keluar ruangan. Sementara Sia mulai cemberut dan itu membuat Ren ketar-ketir. Laki-laki itu segera menghambur mendekati Sia lalu memeluknya. 1 minggu sudah sejak ia mengetahui perasaan sang istri padanya. Belum sekalipun Ren menyentuh sang istri untuk meluapkan cinta kasihnya. Ia belum berani menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami karena ia takut istrinya belum siap. Ren ingin berpacaran terlebih dahulu dengan sang istri dan memberinya rasa nyaman sehingga bisa melakukan itu secara alami. Lagi pula pikirannya masih terbagi di mana ia harus menjelaskan pada mertuanya tentang pernikahan yang terjadi dan menutupi kehamilan, juga menyampaikan perihal resepsi dan setelahnya. Ren harus minta restu dari sang mama meskipun itu bukan prioritas utama. Melihat Sia ngambek seperti ini, Ren benar-benar ketakutan. Kamu jangan marah, sayang. Aku hanya tidak ingin diganggu. Aku ingin bermesraan sama kamu. Tapi Junah selalu saja masuk ke dalam ruangan. Loh, emang tugasnya sekretaris seperti itu? Kamu aja yang aneh, Ren. Laki-laki itu menyandarkan dagunya di bahu sang istri. Ya, suamimu ini memang aneh, tapi yang menyebabkannya aneh kan kamu, sayang. Karena itu supaya kamu gak semakin aneh, biarkan aku punya ruangan sendiri ya, bujuk Zia. Enggak, sayang. Kalau kamu mau pindah ke ruangan lain, aku juga akan ikut ke sana. Astaga, Ren,
Sia geleng-geleng kepala. Jangan salahkan aku jadi tergila-gila seperti ini. Kamu yang membuatku begini, sayang. Ren lalu membalik sang istri, lalu menatap wajah cantik wanitanya tersebut, kemudian memegangi kedua pipinya. Kedepannya jangan ngambek lagi ya, kamu membuatku ketakutan. Aku takut kamu marah. Mungkin di atas dunia ini yang membuatku takut hanya kemarahanmu. Aku tidak takut yang lainnya. Ya ampun, lucunya, seru Sia tertawa. Bagaimana mungkin Sia bisa marah lama-lama pada sang suami yang begitu pintar membujuknya. Ren tersenyum bahagia melihat sang istri tidak marah lagi padanya. Aku butuh kamu, aku cinta mati sama kamu. Jangan membuatku cemas dan takut ya, ujar Ren lalu mendaratkan, berharap tidak akan ada gangguan lagi yang mengusik kegiatan semi yang ia lakukan bersama istri yang sangat ia cintai. Sia tak habis pikir kenapa suaminya yang tampan itu tak henti-hentinya memeluknya, dan itu tak kenal waktu. Bukannya ia tidak suka, malah Sia sangat menyukainya karena ia bisa merasakan cinta sang suami yang begitu menggebu-gebu. Perasaan takut yang ia rasakan pada sang suami di awal pertemuan mereka setelah kejadian itu terjadi padanya benar-benar sudah hilang, musnah tak berbekas. Sia merasa nyaman dan damai, juga bahagia berada di dekat suaminya. Namun yang jadi masalah, suaminya tidak pernah menuntaskannya sampai selesai. Tidak mungkin juga ia membahas ini. Seorang istri pastinya akan merasa malu untuk meminta nafkah batin kepada sang suami terlebih dahulu. Pada akhirnya, Sia selalu merasakan perasaan tanggung ketika sang suami menatapnya, seperti sekarang misalnya. Ia dan suaminya tengah berpelukan mesra setelah menyelesaikan makan malam mereka. Sang suami saat ini sedang memeluknya seperti biasa. Sepertinya sengaja tidak mau kebablasan. Suaminya itu harus menatap wajah cantiknya sepanjang malam. Namun ia tidak bisa begitu terus. Sia kemudian menatap wajah sang suami yang kemudian langsung membuka matanya. Kenapa sayang? Kamu belum mau tidur? Sia menggeleng pelan. Gak apa-apa, aku pengen lihat wajah kamu aja. Ia menatap sang suami yang benar-benar tampan luar biasa. Laki-laki ini benar-benar nyaris sempurna, juga sangat bertanggung jawab. Minusnya hanyalah pertemuan pertama mereka yang tidak baik. Setelahnya Sia tidak menemukan sedikit pun cacat dari sang suami. Bagaimana mungkin seorang laki-laki bisa dengan seorang wanita tanpa menyentuhnya? Maaf, aku tak mampu menjaganya. Bukannya ia tidak tahu kalau sang suami berkutat dengan rasa stresnya, menahan gelorah yang meletup-letup di tubuhnya, menahan diri untuk tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Sudah bisa dipastikan sang suami takut dirinya tidak siap. Aduh, bagaimana caranya agar ia bisa menyampaikan pada suami untuk segera menunaikan kewajibannya agar tidak sama-sama tersiksa. Apa yang kamu pikirkan sayang? Kok kayaknya gelisah banget? Dengan sangat terpaksa Sia bergila. Mana mungkin ia meminta nafkah batin secara gamblang kan? Besok kita akan menginap di rumah ibu. Aku hanya memikirkan kalimat pembuka untuk menyampaikan status kita. Ren membelai wajah Sia, dan itu membuat Sia berdesir. Kalau kamu gugup, biar aku saja nanti yang menyampaikannya pada ibu. Pria itu memandangi wajah cantik sang istri, lalu membelai rambutnya. Sungguh merasa bahagia bisa berdekatan seperti ini, walaupun ia harus menahan diri untuk tidak melakukan hal lebih pada sang istri. Aku hanya takut semuanya tidak berjalan lancar, Ren. Aku takut nanti ibu dan ayah terkejut, ucap Sia berusaha mengalihkan keinginannya
yang saat ini mulai terpantik. Wanita itu akan menanti momen yang pas sampai ia mendapatkan celah untuk memberikan sinyal pada sang suami agar bisa menunaikan kewajibannya. Karena terus terang saja, ia lama-lama tak bisa menahannya lagi. Lagi pula ia merasa kasihan pada sang suami. Bukannya ia tidak tahu, setiap malam sang suami memeluknya dalam keadaan menahan. Ia tahu itu karena ia bisa merasakan sesuatu yang mengganjal, menandakan kalau sang suami sangat menginginkannya, tapi menahan untuk tidak melakukannya demi dirinya, demi mentalnya, demi kesiapannya. Bagaimana mungkin Sia tidak semakin jatuh cinta pada suaminya yang begitu memikirkan keadaannya? Terkejut itu pasti, tapi jangan khawatir, kita akan menjelaskan dengan benar secara pelan-pelan, sehingga ibu dan ayah pasti akan memahami kenapa kamu membatalkan pernikahan dengan Ray dengan alasan yang akan kita rekayasa. Apa tidak sebaiknya aku jujur soal kehamilanku, Ren? Tidak, aku sungguh tidak ingin aib kamu terbuka. Aku juga tidak menyangka kalau kamu akan berterus terang pada Ray waktu itu, karena aku tidak punya pilihan. Aku kasihan pada adik kamu, dan aku tidak mau dia berpikiran negatif soal hubungan kita. Dengan sangat terpaksa, aku menceritakan semuanya, dengan konsekuensi menjadikan kamu tampak buruk di mata adikmu. Tapi aku juga membela kamu. Aku tidak rela dia menyalahkanmu. Semua ini terjadi begitu saja dan tidak akan pernah bisa kita cegah. Makasih sayang, makasih sudah membelaku. Ren mendekap sang istri, memeluknya erat-erat. Betapa cintanya ia pada istrinya, betapa sayangnya ia pada wanita cantik itu, betapa inginnya ia mengungkapkan semua kasih sayangnya pada sang istri lewat senyumannya. Betapa rindunya Ren ingin bermesraan lalu berpetualang dengannya. Namun apakah istrinya sudah siap? Pelukan hangat itu meresap ke dalam hati, pelan tapi pasti. Sia memegang wajah sang suami, lalu tanpa aba-aba wanita itu mendekatkan wajahnya. Dari ini saja Sia tahu kalau Ren begitu menginginkannya. Karena itu ia akan memberikan akses seluas-luasnya pada sang suami. Mereka pun menggila. Ren tidak sanggup lagi. Sungguh ia ingin menuntaskan semua barah yang sudah ia pendam selama seminggu ini. Dalam hatinya ia berharap istrinya sudah siap untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri, pun dirinya menuntaskan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Ren nekat meneruskan penelusurannya, membiarkan begitu saja. Hatinya bersemangat, tak sabar lagi ingin mereguk surga dunia bersama sang istri dalam keadaan sama-sama saling mencintai. Sia benar-benar pasrah. Sudah waktunya ia memberikan kebahagiaan pada sang suami. Tiba-tiba kilasan di mana Ren memaksanya terputar di ingatannya. Tanpa sadar, Sia langsung mendorong tubuh sang suami, kemudian segera mengatupkan kedua tangannya, lalu memejamkan mata, menahan rasa takut yang membuat tubuhnya gemetar. Itu memberikan pemandangan yang begitu menyakitkan bagi Ren. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Sia belum mampu menjawab. Ia terus memejamkan mata, lalu dengan posisi masih melipat kedua tangannya, ia meringkuk lalu berkata lirih, "Maaf, aku tak mampu melanjutkan semua ini, Ren. Maaf, aku tak mampu."